Jadi mungkin kata tete itu termasuk bahasa Indonesia yang kurang ilmiah ya. Rasanya muncul dari bahasa rakyat kelas pinggiran. Tapi saya sih lebih suka menggunakan tete sebab kata puting yang lebih ilmiah itu terlalu horor. Bukankah kita punya kata puting beliung? Dulu di kampung halaman saya, kerbau dan kandangnya bahkan bisa mengapung ke langit bendung karena puting beliung itu. Dan belakangan atap-atap pabrik dan beberapa karyawannya juga terbawa terbang tuh seperti layang-layang putus talinya gitu. Dari kata tete, saya juga bisa mengatakan meneteki. Enak sekali, konsisten. Sedangkan dari kata puting yang rasanya ilmiah itu tidak enak loh jika kita katakan memutingi. Sehingga untuk verbanya kita biasa loncat jauh ke menyusui seakan-akan melulu semua ini tentang ASI. Jika ingat sepupu saya yang masih netek ke puting nenek kami dulu, padahal sudah kelas 4 SD dia waktu itu, saya tahu menetek itu tidak harus demi tetesan susu, ya, tapi untuk jamuan sebelum tidur siang gitu kan. Jamuan nenek kepada cucunya. Saya sih yakin kata tete itu bahkan jauh lebih internasional daripada kata putih. Prof. Mariana itu di Paris menyebut tetong untuk tete. Sedangkan puting paling jauh seingat saya adanya dalam bahasa Tagalog, utong. Ya, itu lebih mirip gitu ya, utong. Mirip kan dengan puting. Nah, orang Bali, Jawa, Sunda, dan entah mana lagi di Nusantara ini ada juga yang bilang pentil, pentil, pentil. Siapa itu Pak almarhum Dalang Kintus di Tegal itu beberapa wayangnya yang pernah saya tonton menyebutnya pentil. Nah, dalam bahasa Sunda mungkin ya, saya orang Sunda, kata tersebut diserap dari hal-hal yang masih kecil. Asal ada buah yang masih kecil, misal buah nangka, buah durian, buah jeruk, atau anak manusia yang masih kecil, itu disebut dalam bahasa Sunda pentil kene, masih kecil atau bocah. Pikiran yang juga belum matang juga disebut masih pentil gitu, belum belum matang cara berpikirnya. Kalau kita sebut bagian pusat payudara itu dengan istilah mamelons, sepertinya mengubah asosiasi tete jadi berukuran sebesar melon. Tapi begitulah orang-orang di Occitania itu menyebut tete dalam bahasa mereka, mamelons. Berarti ada juga orang-orang Prancis yang asosiasi atau menyebut tete itu ada yang sebesar tetong, ada juga yang sebesar mamelons jika ingat bahwa Occitania ini masih region Prancis. Tapi kalau Anda senang dengan kata puting, ya nggak apa-apa. Jangan merasa kesepian gara-gara terlalu ilmiah. Orang Iban seingat saya, orang Batak dan beberapa orang Nusantara lainnya lebih suka puting kok daripada tete. Tenang saja, Anda nggak sendirian. Yang jelas, kita ini masih untung kok tidak bilang itu kutil seperti orang Jerman menyebutnya dengan istilah Brustwarz. Brust itu artinya dada, warse itu kan kutil. Makanya dalam bahasa Jerman ada obat namanya Warsensalb, salep kutil ya. Tapi orang Jerman juga memang punya kata gaul mereka untuk tetongs itu, untuk PT itu. Mereka menyebutnya titen, yang terasa seperti bentuk internasional untuk tete, titen atau titen gitu. Saya kira titen ya. Jadi betapa pentingnya saya kira kita bicara tek-tek bengek. Tek-tek atau tete nih.
Betapa pentingnya kita bicara tetek bengek puting ini, mengingat sebagian besar kita pernah menyedot-nyedotnya seperti puting beliung menyedot kerbau dan rumputan yang sedang dikunyahnya. Tetek dan puting keduanya ya memang masalah bahasa dan selalu ilmiah kita bicarakan. Jangan cuma dokter kulit dan kelamin dan kader di posyandu itu yang bebas bicara keduanya. Kalau di posyandu ibu saya sih kelihatannya malu-malu kalau bicara soal puting dan tete itu. Hanya para senior macam ibu saya yang berani menjelaskan hal itu dengan rasa yang merakyat sekaligus juga ilmiah dalam lingkungan posyandu. Saya kira itu.